warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas bisa mengawali berdoa. Gimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah kalau kalian kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat, kita harus patut disyukuri karena saat ini kita sedang mengalami musim hujan yang masuk pada musim hujan, dan mungkin kalian kita semua juga tahu di mana-mana banyak bencana-bencana banjir, longsor dan sebagainya. Harus kita syukuri di sini masih aman ya, tidak kena banjir dan longsor. Dan bagi teman-teman kita atau yang lainnya ada yang sakit, mari kita doakan semoga mereka yang sakit bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa ya. Oke. Saya awali dengan absen ya. Yang pertama Abdika Fauzan Hidayat, Adnan, oke. Zulfar Azmi, Ahmad Siddiqi, Anjastri, Anas Akbar, Baskoro Pamungkas, Gilang Ritya, Hamka Hujan, Azza, Iqbal, Irham. Alhamdulillah dari semua ya. Coba untuk demi kenyamanan dan ketertiban kita semua, kiranya tengok ke kanan ke kiri dan ke bawah meja kalian. Apakah sudah bersih atau belum? Kalau masih ada sampah, silakan bisa diambil dan dibuang ke tempat sampahnya. Semua ini untuk kenyamanan kalian dalam sistem pembelajaran. Semakin kelas kita bersih, indah, maka pembelajaran akan nyaman, enak. Meskipun nantinya kalian belajar Al-Quran juga enak, juga bersih ya. Kalau dalam keadaan kotor, kira-kira nyaman apa enggak? Ya kan? Oleh karena itu, baiknya setiap hari harus tetap terjaga kebersihannya ya. Bisa? Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran, mari kita break dulu untuk meregangkan otot-otot kita yang masih pagi, yang masih kaku. Dengan breaking ini, nantinya otot kita yang masih kaku ini bisa menjadi lemas, bisa renggang. Untuk selanjutnya, jadi aktivitas kita akan semakin semangat. Oke? Semangat pagi. Pagi. Bersama dengan luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Bersama dengan luar biasa. Tepuk tangan. Sebelum memasuki pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini, ada baiknya nanti kita saya mengulang pembelajaran pertemuan yang kemarin ya. Mengulang pembelajaran pertemuan yang kemarin, yaitu tentang apa? Coba ada yang masih ingat?
tentang merakit ya, tentang merakit membuat sebuah trailer listrik lampu sen sepeda motor. Dan ini hasilnya ya, berawal dari perancangan terlebih dahulu. Rancang dulu kamu mau bikin trennya seperti apa, model berdiri seperti ini atau model seperti meja ya. Kalau ini berdiri ini lebih simpel, tidak memakan tempat. Kalau pakai seperti meja itu akan memakan tempat ya. Terus kalian merancang mau bikin tren apa, lampu sen sepeda motor atau lampu utama atau yang lainnya ya. Terus konsep komponen-komponen yang diperlukan. Komponen yang diperlukan itu apa aja, terus dibelikan, disediakan, kiranya sudah komplit, nanti baru perakitan. Terus dari kaki-kakinya, dari kaki, membuat dari kaki. Kalian mau bikin pakai bola besi atau kayu? Kalau kayu mungkin cuma sekedar paku. Kalau besi sistemnya harus kerjasama dengan pengelasan ya, harus ada efek pengelasan. Setelah paku atau setelah pengelasan dicek biar untuk mewarnai, biar kaki terlihat indah ya, dan langsung membuat menggambar pada papannya, menggambar pada papannya, terus merakit, rangkai lubang-lubang yang diperlukan untuk minus kabelnya. Setelah jadi seperti ini, dan inilah hasilnya. Itu sekilas info pembelajaran yang lalu ya. Mungkin kalian juga masih hafal. Sekiranya pada saat berkendara, apabila kalian pernah mengalami lampu sen mati secara tiba-tiba pada saat berbelok, kira-kira apa yang kalian lakukan? Siapa yang bisa? Apa? Mengecek perkabelan. Yang lain ada? Mengecek lampu. Terus yang lain? Ada lagi? Kita di enak-enaknya nih, di santai. Oh, terus belok, kita nyalakan lampu sen, ya kan? Oh belok kita nyalakan lampu sen, ternyata mati, baik kanan kiri, ya kan? Juga ternyata mati. Oh mati, kira-kira apa yang kalian lakukan? Sebagai anak TSM, dari sepeda motor, pastinya tahu lah ya. Kira-kira lampu sen itu mati, yang akan kita lakukan itu apa? Yang satu, pengecekan perkabelan, pengecekan lampu, terus ada lagi cek aki, terus saklar. Oke, semua itu bisa kamu katakan benar, bisa kamu katakan benar. Tinggal kita cek aja satu persatu. Ya, tinggal kita cek satu persatu. Kalau dari lampunya apakah benar-benar masih menyala atau rusak apa enggak, kan kita tidak tahu kan ya. Apakah lampunya di dalamnya itu ada kawat yang lepas, putus, kalau memang dia itu putus pakai lampu. Setelah itu ya, kalau lampunya ternyata normal masih benar ya, kita cek perkabelan ada yang putus apa enggak. Ternyata normal semua, kita saklarnya. Ya enggak? Saklarnya. Saklarnya itu 2 orang.
saking kuatnya kita dalam menggerakkan saklar kanan kiri, saking kuatnya yang akhirnya dijebol oleh saklar, kan bisa kan kita ada jadi saya mati. Kalau ternyata semuanya normal, bisa jadi akhirnya yang sudah lemah. Enggak? Tuh. Baik, sebelum ke acara ini, sudah masuk ke acara ini, kita awali dengan menayangkan sebuah video. Kita lihat secara bersama-sama ya. Bisa kalian tak dalam buku, selanjutnya kedua fungsi sebagai pengamat listrik. Jadi memakai listrik kelebihan proses ditetapkan berusaha dan komponen yang ketiga adalah sisi produk yang berfungsi sebagai pendukung yang menembus listrik dalam komponen listrik. anak saya baru tahu ya itu komponen-komponennya dalam penggunaannya. Jangan sampai kita tidak tahu. Lalu komponen yang kelima adalah mesin yang berfungsi sebagai pendukung listrik yang kasar untuk pelaku untuk menentukan posisi mesin kiri atau sebelah kanan. Dan komponen yang terakhir adalah bola yang berfungsi untuk mengalirkan listrik yang diubah menjadi energi cahaya untuk menghasilkan sebuah energi. Ini adalah postingan hubungan untuk bisa merakit dengan mesin. Berikut ini adalah cara untuk merakai sebuah rangkaian proses. Yang pertama kita pastikan dulu mencetak terminal negatif kaki berhubung langsung ke dasar. Lalu terminal positif kaki yang memiliki kabel elektronika langsung dihubungkan ke listrik. Kemudian dari listrik menghubungkan ke untuk menggunakan. Setelah itu kabel kemudian dari terminal pasar memiliki tanda satu panel yang langsung dihubungkan dengan pin 1% kemudiannya berwarna merah.
Pada saat uji kontak ditukar ke posisi on, maka arus listrik yang melalui aki akan diteruskan string dan masuk menuju input uji kontak. Dan dari uji kontak output teruskan Pelaksana yang berfungsi sebagai relay yaitu lurus dan akan berubah menjadi untuk menjadi dan listrik disebutkan melalui pengeluaran asal masuk ke dalam relay bersama usia menjadi listrik. Harus memulai ada input selesai maka teruskan berlaku sisi pada waktu yang pada saat bersamaan langsung saat dan melakukan berfungsi dalam aktivitas. Video yang sudah menayangkan, saya paham ya. Dari video yang telah ditayangkan tadi, sekiranya sudah masuk ya, sudah tahu ya. Dari rangkaian-rangkaian komponen lampu sen sepeda motor. Ini pengertian listrik lampu sen sepeda motor. Lampu sen pada sepeda motor adalah lampu indikator berkedip berwarna kuning yang terpasang di bagian depan dan belakang kiri kanan, berfungsi sebagai tanda bagi pengendara lain saat akan berbelok pindah jalur atau mendahului. Coba secara tidak langsung kalian paham nggak kegunaan dari lampu sen sepeda motor itu? Apa?
tanda ya, untuk memberi tanda bahwasanya kita itu akan berbelok baik itu kanan maupun kiri dengan ditandai oleh lampu sen ya. Itu lampu yang berkedip biasanya warna kuning, tapi sekarang itu sudah banyak ya, ada yang warna kuning, ada yang biru, ada yang putih, ada merah, sebagainya. Itulah modifikasi sekarang ya. Dulu itu banyak taksi itu warnanya kuning. Lampu sen tujuan untuk memberi tanda bahwa kita akan berbelok ataupun berhenti kiri. Jadi kita sebagai muda harus tahu, harus paham memberi tanda. Kalau sen ke kanan tandanya ke kanan, sen ke kiri tandanya. Jangan seperti yang viral di TV ya, rumah-rumah sen kiri ke kanan, kecelakaan di salahnya nggak mau kalah. Sen kanan ke kiri. Selagi memberi tanda, selagi tujuan untuk memberi tanda bahwa kita akan berbelok kanan maupun kiri, kita pun juga sama ya, jangan asal langsung serobot saja. Pastikan kita sudah memberi tanda dengan lampu sen dan menyala. Terus pastikan kita juga harus melihat spion ya, melihat spion apakah keadaan di belakang itu sudah aman atau belum, sudah sepi atau masih ramai. Kalau sekiranya masih ramai, meskipun kita sudah memberi tanda, kita silakan. Kalau memang belum, posisi kita masih di pinggir, ya kita mau belok kanan. Otomatis kan kanan jalan yang di kanan kita masih banyak motor, banyak mobil, berseliweran. Kita tetap masih mengalah untuk menunggu dari belakang itu menunggu sepi dulu. Kalau memang sudah sepi, baru kita belok ke kanan. Tapi kalau memang keadaan di belakang sepi, boleh kita langsung berbelok. Jangan asal keadaan jarak wis menyalakan lampu sen, terus nggak melihat spion, langsung serobot aja belok kanan maupun belok kiri. Demi keamanan bersama, jadi kita juga harus sama-sama menjaga keamanan dan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, ya, baik itu lampu sen maupun spion. Terus fungsi utama lampu sen memberikan sinyal visual untuk mengurangi resiko kecelakaan. Ya, dari saya jelaskan ya, untuk mengurangi resiko kecelakaan di persimpangan atau saat konser dengan menyala bersamaan di depan belakang melalui aktivasi saklar. Selain tanda berbelok, sen kanan juga sinyal mendahului dari kanan. Ya. Selain untuk membelok, itu juga lampu sen bertujuan untuk mendahului mobil yang ada di depannya. Mendahului depan mobil yang ada di depannya atau motor yang ada di depannya. Kita akan mendahului ini, ya. Jadi kita memberikan dulu sen kanan. Jadi kalau kita sudah menyalakan sen kanan, otomatis sen di belakang, baik itu motor, mobil maupun yang lainnya, mereka juga akan melihat bahwa ini mau belok kanan, Otomatis mereka juga akan ngantri, akan menunggu di depan itu berbelok atau mendahului. Terus di depan belakang melalui aktivitas saklar, selain tanda belok, sen kanan juga sinyal mendahului dari kanan. Sedangkan sen kiri untuk pindah jalur ke kiri, ya. Jadi barangkali mau mendahulunya lewat jalur kiri. Dan lewat jalur kiri pun juga kalian juga harus melihat jalannya, jangan asal langsung serobot mendahului yang kiri. Sekiranya jalan yang akan kalian lewati, jalur kiri itu lebar apa enggak, muat untuk kita lalui apa enggak, ya.
Tujuannya mempelajari listrik lampu sen sepeda motor bertujuan untuk memahami sistem kelistrikan dasar agar pengendara dapat bisa merawat dan memperbaiki komponen ini secara mandiri, sehingga meningkatkan keselamatan berkendara. Jika kalian sudah memilih teknik sepeda motor, jadi mungkin ya wajib kalian belum tahu komponennya, manfaatnya, tujuannya, dan memperbaiki, merawat sampai bisa menggunakan tapi orang bisa merawatnya, bisa merawat tapi orang bisa perbaiki. Terus pengetahuan ini membantu mencegah kecelakaan dengan memastikan lampu sen selalu berfungsi sebagai sinyal belok atau tidak jalur, serta mengenali kegagalan seperti rangkaian terbuka, pemahaman alur arus dari baterai hingga buzzer, memungkinkan deteksi secara masalah listrik. Yang sudah dibilang di awal tadi ya, lampunya kalian cek masih pada nyala apa enggak, kalau lampunya secara yang normal, secara visual mata normal, tidak ada kabel yang terputus di dalamnya, kalau kita saklarnya kabelannya dan ke akhirnya perawatan dan pemeliharaan. Mempelajari sistem ini memudahkan perawatan rutin seperti memeriksa screen atau bohlam untuk menjaga performa optimal dan menghindari kerusakan lebih lanjut. Hal ini juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi keselamatan berkendara bermotor. Tidak cuma sekedar pakai saja, tapi perawatan rutin itu harus dijaga. Dan ini ya, setelah dari penjelasan dan tujuannya, kita masuk ke komponen-komponennya. Yaitu yang pertama ada saklar lampu sen. Fungsinya untuk apa? Untuk menonaktifkan rangkaian lampu sen. Cara kerjanya sama seperti pada mobil. Ketika saklar ditekan ke kanan atau ke kiri, arus listrik akan mengalir ke rangkaian lampu sen yang sesuai. Ini ya lampu, ini saklarnya ya, yang ke kanan kiri. Terus flasher, fungsinya untuk mengontrol area listrik agar lampu sen berkedip secara otomatis. Ada flasher yang pasang lampunya lagi cuma segitu terus, ya ada juga yang kita lambatkan kedipannya juga ada, kita cepatkan kedipannya juga ada. Dan cara apa? Mungkin kita sudah tahu ya, di sini mungkin ada skrup ya, ada skrup sini ya. Skrup. Nah, skrup itu bertujuan untuk kita kencengin atau kita kendorin ya. Kita turunin kedipan atau kita cepetin kedipan. Di skrup ini. Terus lampu sen depan belakang berikan sinyal visual kepada pengendara lain. Lampu sen akan menyala terang ketika dialiri arus listrik dan akan saat motor terbuka. Kesentuhan screen sama seperti mobil bisa melindungi rangkaian dari kerusakan akibat arus pendek atau beban berlebihan. Dan baterai atau aki, fungsi sumber tenaga listrik untuk rangkaian lampu sen. Terus ada kabelan untuk menghubungkan semua komponen dalam rangkaian. Komponen ada, tapi salah satu komponen nggak ada, dia kiranya
nyala apa enggak? Enggak ya, semuanya harus terpenuhi termasuk kabel. Terus kunci kontak. Kunci kontak memiliki fungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutuskan on off rangkaian pengapian dan rangkaian listrikan lainnya pada sepeda motor. Ini ada 7 komponen pada lampu sen sepeda motor. Ini perbedaan rangkaian lampu sen motor dan mobil. Ukuran komponen pada motor umumnya lebih kecil, lebih ringkas dibandingkan dengan mobil. Cilik. Dari BK paling kemarin kita praktekkan ya seperti ini, kan cuma habis 300 doang. Kalau mobil 300 paling harus membeli saklar atau flasher atau kontak itu 300 di mobil, 300 di motor ini sudah segini, tidak perlu kaki ya. Terus integrasi komponen, beberapa komponen pada motor seringkali diintegrasikan menjadi satu modul seperti flasher dan tergabung dengan komponen lainnya, saling menghubungkan, bukan berdiri sendiri. Jenis lampu, motor sering menggunakan lampu bohlam atau LED, dan mobil modern lebih banyak menggunakan LED. LED itu air ini ya, setelah bermodifikasi, setelah bermodern, sehingga akhirnya hampir lampu bohlam itu berkurang, semuanya sudah hampir ke lampu LED. Cara kerja secara garis besar, cara kerja rangkaian lampu sen motor sama seperti pada mobil. Ketika saklar ditekan, arus listrik mengalir melalui kabel menuju flasher. Flasher akan membuka dan menutup rangkaian secara bergantian sehingga lampu sen berkedip. Ya, cara kerja komponen listrik lampu sen sepeda motor seperti yang tadi ada di video ya. Pertama kita sambungkan ke posisi pada aki, baterai, spring langsung juga kontak, untuk kontak ke flasher B, untuk ke baterai, terus untuk flasher N disambungkan ke saklar, terus menyambungkan jalur ke sen kanan kiri. Setelah alur positif tersambung semua, terus menyambungkan alur kabel negatif kaki yang digantikan kaki dan ke kaki. Troubleshooting atau permasalahan gangguan biasanya apa aja? Jika lampu sen tidak berfungsi, beberapa kemungkinan penyebabnya sama seperti pada mobil. 1. Saklar lampu sen rusak. Yang rusak apa ya? Coba periksa koneksi dan coba ganti dengan saklar jika perlu. Sekiranya bengkel sih bisa utak-atik ya. Yang terakhir bisa diakalin di situ lah, masih akalin di sini saklarnya rusak parah apa enggak. Sekiranya kan bisa diakali, ya betul ganti. Kalau sekiranya sudah parah, berarti itu harus ganti. Tapi kalau bengkel nakal ya, atau orang pengen ribet, ya bentuknya serba ganti. Terus flasher rusak, ganti flasher dengan yang baru.
Coba laser kira-kira bisa di akali apa enggak? Bisa, bisa. Kalau nggak bisa berarti harus diganti. Terus lampu sen putus, ganti lampu sen dengan yang baru. Kalau putus, ya emang sudah putus, ya nggak bisa diapa-apain. Kalau lampu ya harus diganti. Kabel putus atau korsleting, periksa semua kabel dan sambungannya. Kabelnya jalur lari digoreng, goreng kabel, ya. Kabel ini putus. Meskipun orang putus, barangkali ada korsleting, nah, bakar atau lepas atau ada yang nempel, sambungan, silahkan cek semua kabelannya. Terus pusat atau string putus, jelas kalau putus ganti pusat dengan yang baru. Ya. Terus baterai lemah isi ulang atau ganti baterai belum. Itu beberapa macam troubleshooting atau gangguan atau permasalahan pada rangkaian listrik lampu sen sepeda motor. Ya. Terima kasih. Itu materi inti pada pagi hari ini, dan kita langsung praktekkan ke ini ya, rangkaian langsung. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu rangkaian yang sudah ada, ya, kiranya nyala atau tidak ya. Dan komponen yang sudah disediakan seperti yang tadi pada penjelasan ya. Itu ada aki ini ya. Terus string ya. Laser, stop kontak, saklar, dan 4 lampu sen kanan kiri depan belakang. Semuanya sudah terpasang dan terhubung. Jadi kita coba terlebih dahulu untuk mengaktifkan. Dan nyala sen kiri belakang, sen kiri depan, nyala semua ya. Kita coba ke kanan, nyala semua. Berarti kalau nyala semua berarti apa? Semuanya normal ya, normal dan terpasang dengan benar. Silakan kalian bisa membentuk kelompok. Dan nantinya setelah membentuk kelompok kita pembagian LKPD ya, untuk melanjutkan kita acak-acak rangkaian ini dan kalian perbaiki. Oke, bisa? Silakan mulai dari sekarang membentuk kelompok.
Ya, silakan coba untuk kelompok 1 dengan itu mempraktekkan bagaimana trailer tersebut. Tulis campur nama kelompoknya, terus kelas, terus itu kompetensi dasarnya, tujuan belajarnya, alat dan bahannya, selamat kerja, dan langkah kerja atau tugas, identifikasi bisa diisi ya. Yang ini ya, yang ini nanti kalian isi. Terus yang B, tabel pengamatan. Setelah kalian berkelompok maju, ya, kalian diisi saklar kanan, saklar kiri, netral, benar apa enggak? Karena kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ya, silakan juga atau yang sudah siap mungkin bisa maju terlebih dahulu. Ya, yang sudah siap silakan bisa maju terlebih dahulu.
mencari permasalahan atau gangguan hukum, terus bisa ditakat dan dinyalakan. Kira-kira mana yang berhubung atau gangguan? Sebenarnya training itu udah gampang ya, udah mudah. Karena apa? Karena tidak ada tandanya. Dan juga berbagai beda. Trennya sama tapi kan rangkaian. Ya, silakan bisa ditulis hasil dari kalian itu. Jadi itu kebutuhan netral makanya apa? Silakan yang sudah siap lagi bisa masuk. Kalau kalian cermat pasti bisa langsung lagi. Itu sudah ada tandanya.
cuma kedepannya lirik terus terangnya itu lebih terang. Ya awalnya kalian sudah melihat sendiri ya kerangka terusnya. Terus batas 3 kerangka itu akan seperti itu. Silakan. Silakan dari kalian yang tadi maju ya bisa mengisi di kolom yang sudah disediakan ya dari penelitian kalian tadi benar apa enggak dan kalian gimana.
Nanti yang menuju presentasi dua kelompok aja. Silakan kelompok itu kelompok 4 sudah. Yang kalau itu dari silakan jangan presentasi. Dari kalian merangkai, menerapkan, terus bisa nyala atau enggak, dan kira-kira kalau enggak nyala apanya? Silakan. Kira-kira kenapa sampai mati semua? Itu apa tadi? Rasa pasang. Jadi lain kali coba untuk bisa fokus ya, lebih teliti keadaannya. Apalagi nantinya kalian sedang menangani bengkel motornya orang. Ya, silakan dan kembali ke tempat dan kasih tepuk tangan. Ini kelompok berapa? 2 ya? Oh, 2 ya, yang nyala. Silakan. Nanti melihat ada kendala apa tidak? Tidak ada. Silakan bisa di tempat dan bertahan. Oke, terima kasih kepada kalian semua. Kelompok yang tadi sudah maju untuk merangkai ulang, mencari kesalahan dan merangkai ulang sampai menyala. Ada yang terdapat nyala dan ada yang terdapat mati. Jadi dengan adanya rangkaian ini kita perlu adanya dengan ketelitian. Kiranya dari perkabelan sudah terpasang semua, terhubung semua atau belum? Dengan kondisi perkabelan kencang apa enggak? Meskipun terhubung tapi ternyata kendor, ya, bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab kendala lampu tidak menyala, ya. Mungkin materi ini sampai di sini dan perlu kalian ketahui memang ya, begitu penting ya lampu sen ya, untuk motor kendaraan kita. Tanpa lampu sen kita akan kesulitan meskipun bisa, tapi juga kesulitan. Kita harus benar-benar sulitnya apa? Fokus ke spion terus,
Ya yang seperti anak-anak. Kadang wong saiki bene itu motor anyar, sepionnya cabut. Ya, copot apa maning bocah-bocah nom saiki akeh kayak gue. Banyak kan seperti itu. Punya motor, spionnya cabut. Padahal masih benar. Ya, padahal masih benar. Kepikirannya cuman ya. Apakah buat gaya, apakah buat tren, apakah wisana indra keenam sing ya, perlu dunia langsung. Jadi kita tetap harus terus menerapkan prinsip publik ya, keselamatan bagi pengendara kita, baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Ya. Semangat pagi. Pagi. Sangat biasa, luar biasa. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kelompok 2 ya, yang tadinya sudah merangkai ulang dari yang banyak kesalahan ya, sampai dari kelompok pertama yang maju yang keempat. Ternyata sudah benar, cuma ada satu titik belum terpasang, akhirnya tidak menyala dan sudah dinyalakan oleh kelompok 2 ya. Dengan telitinya mereka mengkondisikan rangkaian ini sehingga bisa menyala dengan normal ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan lanjut ke kelistrikan lampu utama ya, akan kelistrikan lampu utama. Jadi selain dari lampu sen, lampu utama pun lebih penting banget ya untuk pengendara kita ya, terutama pada malam hari ya enggak, pada malam hari, apalagi motor yang baru-baru ini ya, itu kebanyakan sudah dari pabriknya lampu utama itu sudah nyala ya, sudah nyala. Tidak seperti motor-motor yang lama itu bisa dimatikan ketika siang pagi lampu mati ya, bisa dimatikan. Tapi kalau motor sekarang itu sudah disetting dari sana, dari pabriknya itu sudah menyala terus non-stop. Oke, cuma itu materi pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berangkat dan memenuhi pada pembelajaran pagi hari ini. Kami ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.